mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah kata-kata kita uraikan. Nah, dan kemudian wallahu yaftasu bi rahmatihi. Padahal Allah itu mengkhususkan rahmatnya itu kepada orang yang Dia kehendaki. Allah itulah yang mempunyai karunia yang besar. Jadi man yasha, ada ulama yang mengembalikan. Jadi yasha'u fi'il mudhari'. Ya, fi'il mudhari' itu yasha'u. Marfu' litajrudihi anin nasbi wal jazimi wa alamatu raf'i dhammatun zahiratun fi akhirih. Hukumnya marfu', tanda marfu'nya baris di depan karena tidak adanya huruf nasab, tidak ada huruf jazam yang mendahulunya. Ya. Man itu adalah isim. Maka yasha itu fa'ilnya adalah dhamir mustatir, dhamir yang tersembunyi di dalam yasha. Tadi satu dhamir, satu kata, yaitunya huwa, dia. Nah, jadi yasha'u menghendaki dia, dianya tersembunyi, tidak dituliskan. Ya'udu kembali dia tadi, huwa tadi. Ada ulama yang mengatakan kembalinya kepada Allah, ada yang mengatakan kepada man. Kalau kita kembalikan kepada Allah, betul. Mengapa? Karena memang Allah yang berhak untuk memberikan rahmat tadi kepada orang yang ditentukannya. Kalau kita kembalikan kepada man, itu betul. Mengapa? Karena memang orang yang menghendaki rahmat itulah yang akan diberi oleh Allah rahmat. Jadi arti ayat bisa yaftasu bi rahmatihi man yasha, dan Allah itu mengkhususkan dengan rahmatnya itu terhadap orang yang menghendaki Allah. Boleh. Dan kemudian dan Allah mengkhususkan dengan rahmatnya itu akan orang yang menghendaki orang itu. Nah, kajinya siapa yang menghendaki rahmat Allah Subhanahu wa taala? Balik kepada persoalan DT tadi berbalik. Nyo jalankan syariat, nyo jalankan tarikat, nyo jalankan hakikat, baru nyo dapat karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karunia itu adalah sesuatu fadlin, kelebihan yang datang dari Allah. Maka khusus tadi kepada nabi-nabi itu karunia itu berbentuk mukjizat. Maka disiko disebut dengan ayat. Dan setiap nabi diberi ayat, diberi mukjizat. Maka oleh sebab itu manansakh min ayatin, nansakh tadi menasihkan. Menasihkan itu artinya menghapus. Ya, menghapus, menghilangkan. Namanya menasihkan. Jadi apapun yang kami nasihkan daripada mukjizat, ya, au nunsiha atau melupakan kami akannya, mukjizat itu na'ti bi khairin minha, kami ganti dengan yang lebih baik daripadanya. Mukjizat Nabi Adam dibandingkan dengan mukjizat Nabi Nuh misalnya, jauh lebih tinggi mukjizat Nabi Nuh daripada Adam. Diakui itu diganti itu. Mukjizat Nabi Nuh dibandingkan dengan mukjizat di bawah itu sama atau lebih mukjizat sudah itu. Maka terakhir sampai di Nabi Muhammad SAW, salah satu mukjizatnya itu adalah Al-Quranul Karim atau wahyu Allah, dan inilah yang berada di atas seluruh mukjizat yang telah habisnya. Bisa dipahami? Jadi apapun yang kami hapus daripada mukjizat atau melupakan kami akannya, na'ti bi khairin minha au misliha, mengganti kami dengan yang lebih baik daripadanya atau seumpamanya. Luar biasa mukjizat Al-Qur'an itu. Salah satu keluar biasaannya, keistimewaannya adalah berlaku sepanjang masa. Kemudian tidak akan pernah habis-habisnya dibicarakan. Tidak akan pernah tamat kalau dipelajari sampai dunia kiamat, nanti tidak akan pernah tamat. Dia kamu umur dipergunakan mempelajari ayat Allah Subhanahu wa taala itu, ditambah sepanjang itu lagi seluruh umur kamu pergunakan untuk mempelajari, tidak akan pernah selesai-selesainya. Itu sudah buktikan. Ya. Pengajianku kita laksanakan dulu mulai dari tahun 80, tahun 83, dari situ mulainya dulu pengajian-pengajian. Udah berapa kali kita menamat. Memang kita memfokuskan ke itu.
tidak mampu kita mempelajari kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama-ulama, orang-orang yang zuhud, oleh orang-orang yang saleh, para imam-imam, tak mampu karena kita mempelajari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya ada nada-nada sinting yang mengatakan bahwa kita tidak mempelajari kitab. Tuh kebodohan. Tidak pelajari kitab. Mengapa? Karena yang mereka anggap kitab itu karangan Syekh Muhammad Abdu, karangan imam-imam ini, Imam Syafi'i, karangan itu. Itu yang mereka anggap sebagai kitab. Padahal kitab seluruhnya itu yang dikarang oleh para ulama tadi tidak pasti itu berawal daripada Al-Qur'anul Karim. Maka untuk itu, ya, orang bertanya-tanya, apa kitab yang dipelajari? Ayo tanya kira-kira. Pada lahirnya adalah Quran, pada hakikatnya seluruh kitab yang dipelajari. Dengan kata lain, kita bukan menafikan kitab-kitab orang, ya, tetapi kita pelajari kitab orang tadi untuk mempelajari Quran. Kita jadikan referensi untuk pelajari Al-Quran. Hadis pun seperti itu. Kita bukan membatalkan hadis, kita bukan engkar sunnah, tapi kita pelajari wahyu Allah Subhanahu wa taala dengan berpedoman kepada kitab-kitab, pendapat-pendapat orang-orang tersebut, orang-orang dahulu itu. Nah, tetapi yang mu'tabarah bukan pendapat-pendapat sembarang orang. Ya, misalnya itu di dalam ada kitab yang namanya Hikam. Ya, Hikam itu jamak daripada hakim dan hukum. Itu beberapa keputusan ada di situ, beberapa hikmah ada di situ. Jamak daripada hikmah. Dituliskan itu. Ada buku itu. Mengapa enggak itu dipelajari? Itu dijadikan pedoman, ya, dijadikan referensi untuk mempelajari Al-Qur'anul Karim. Coba bayangkan kalau kitab-kitab mereka itu yang kita pelajari, mempelajari hikam itu saja tidak tamat mungkin itu setahun. Ya, mempelajari tauhid yang karangan Muhammad Abdu itu tidak tamat itu setahun. Mempelajari kitab yang lain, pedoman sholat misalnya tidak tamat itu. Lama mau tamat itu. Apalagi kitab-kitab gundul, kitab-kitab lama. Itu yang akan dipelajari. Ada harapan kita tidak akan bertemu dengan Al-Qur'anul Karim secara khusus. Nah, maka untuk itulah kita pelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan tidak membenturkannya dengan kitab-kitab yang muktabarah dari ulama-ulama yang muktabarah. Namun yang namanya Al-Qur'an karena ilmunya sangat spesifik, sangat-sangat benar-benar ditentukan oleh ilmu-ilmu tertentu, maka untuk itu tentu tak mungkin kesalahan tak akan terjadi. Maka tugas kita apa? Mohon, minta tadi unzurna, perhatikanlah kami. Mana yang salah tolong tunjuki, mana yang kurang tolong tambah, mana yang berlebih tolong kurangi, mana yang pahit tolong carikan resepnya. Unzurna, itu tugas kita. Tapi kini tak seperti itu. Tugas Islam kini seolah-olah berganti daripada menolong kepada memolong. Kalau salah tidak dibetuli, tapi dipukir, dikafirkan, disalahkan. Itu adalah ulama-ulama jahat, ulama-ulama masuk yang harus lebih dahulu nanti masuk ke dalam neraka ketimbang orang-orang jahil. Majelis taklim pun tidak boleh seperti itu. Kalau ada yang salah, tunggu dulu dipukir, tunggu dulu gak lagi garis mati, tapi perbaiki kalau bisa. Itu tugasnya. Sehingga orang Minang mengatakan condong, tungke, menungke, robah, tegak, menegakkan. Itu yang ada di dalam Islam. Itu makanya pengajian majelis taklim itu karena sulitnya Al-Quran itu, ya kita perlu buatkan batangnya pengajian itu. Insya Allah beberapa hari kalau mulai menyusun batang kajian
Batang kaji itu sangat-sangat mendukung banget. Kita ingin masuk ke alam hakikat itu tidak bisa sebelum kita diantarkan oleh batang kaji itu. Ya, alhamdulillah kira-kira separuh ini bisa diselesaikan dari itu baca. Nah itu, jadi apapun yang kami nasihatkan, yang kami keluarkan atau hapuskan daripada mukjizat itu kami ganti dengan yang lebih baik atau seumpamanya. Alam ta'lam anallaha ala kulli syai'in qadir. Apakah kamu tidak tahu bahwasanya Allah itu atas segala sesuatunya kuasa? Nah, alam ta'lam anallaha lahu mulkus samawati wal ard. Apakah kamu tidak tahu bahwasanya Allah itu miliknya kerajaan langit dan bumi? Wa ma lakum min dunillahi waliyyin wa nasir. Tidak ada bagi kamu dari selain Allah itu waliyin. Waliyin itu pelindung, ya, waliyin itu adalah pengayom, waliyin tadi adalah pembina, wala nasir, dan tidak pula penolong selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin panjang bahasannya mengenai wali itu, nasir itu. Apakah kita tidak boleh minta perlindungan kepada manusia? Boleh-boleh saja, unzurna tadi. Tetapi pada hakikatnya kita harus menyatakan tidak akan bisa siapapun melindungi, memperhatikan, menolong kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita hidupkan pikiran kita kembali bahwa mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu bukan fardu kifayah, apalagi sunat muakkad, apalagi sunat biasa, tapi mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu adalah hukumnya fardu ain. Maka boleh kita pahami kalau kita tidak pelajari tanpa uzur, maka berarti pada waktu itu kita sedang menampung tetesan dosa daripada kesalahan kita sendiri. Maka untuk itu pelajari. Masalah dapat atau tidak itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Yang dituntut adalah pelajari. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu itu dari buaya sampai ke lubang lahat. Bukan dapat yang dituntut, tetapi pelajari, tuntut agama tadi. Andai kata kita mempelajarinya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan di dalam ketentuan-ketentuan agama seperti yang kita sampaikan tadi, tidak, Allah sudah dahulu mengatakan, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh pada kami akan kami tunjuki jalan kami. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan walaupun ya di dalam situasi yang seperti ini, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu juga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.